Segala puji kepunyaan Allah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Bersalawat kita semua pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Sekarang kita berjumpa dengan surah yang baru. Setelah kemarin kita menyelesaikan surah Al-Hijr dengan taufik dari Allah, sekarang kita beranjak ke surah An-Nahl, surah nomor 16, surah An-Nahl. Kita baca ayat pertama hingga berapa ayat yang nanti kita mampu baca insyaallah. Jadi kemarin ini sudah dibaca, tapi karena yang kita bahas hanya di sampai ayat 99 Al-Hijr, maka nanti kita ulangi lagi dan mudah-mudahan jadi tambahan kebaikan, dan pasti jadi tambahan kebaikan biidznillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrih ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Ayat yang ketiga, An-Nahl. Khalaqas samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yushrikun. Ayat yang keempat, khalaqal insana min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Ayat 6, An-Nahl ayat 6. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Ata amrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullah, ketetapan Allah itu pasti datang. Fala, maka sekali-kali janganlah kalian tasta'jilu, menjadi orang-orang yang meminta agar dipercepat datangnya ketetapan Allah yang pasti datang.
Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan Allah mengabarkan tentang dekatnya hari kiamat, sehingga lafaz ata telah datang diungkapkan dengan menggunakan fi'il madhi, kata kerja yang mengandung pengertian telah terjadi pada waktu yang telah lampau, padahal kiamat sendiri itu belum terjadi. Hal ini mengandung arti dan makna bahwa hari kiamat sangatlah dekat dan pasti tentang kedatangannya. Ata amrullah fala tasta'jilu. Hadirin jamaah dirahmati Allah, ini bicara tentang kiamat, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang pasti datangnya. Termasuk juga Allah sudah tetapkan, dan kalau yang Allah tetapkan menjadi milik kita dan rezeki kita, Allah pasti akan hadirkan itu dalam hidup kita. Mau nggak mau nanti kita pasti dapat itu. Mau nggak mau nanti kita akan memiliki itu. Mau nggak mau nanti kita akan punya itu. Betapapun banyaknya orang berusaha untuk menjauhkan kita darinya, kalau itu rezeki kita pasti akan sampai juga ke mulut kita. Betapapun orang ingin menghalaunya, tapi kalau itu memang ditakdirkan untuk kita, akan Allah izinkan juga itu sampai pada kita. Makanya perkataan yang sangat masyhur, ada seorang ulama menyampaikan nasihat, aku tak pernah khawatir tentang rezeki karena aku tahu rezekiku tahu di mana aku berada. Juga kata Nabi SAW, seseorang itu tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum disempurnakan rezekinya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada seseorang yang kalau menurut secara medis, tim dokter, dan tentu perawat yang sudah biasa memegang beliau, dan jam terbang yang cukup lumayan sering berjumpa dengan kasus yang serupa, beliau bakal bilang begini, kalau dengan sepengalaman saya puluhan tahun di medis, orang tua bapak sudah nggak mungkin lagi. Orang tua bapak ini kemungkinan besar untuk hidupnya sangatlah, prosentasenya itu sangatlah tipis. Tapi itu menurut pendapat manusia yang sangat terbatas. Tapi kalau Allah tetapkan bagi beliau masih ada rezeki 3 piring nasi, mau bagaimanapun kondisinya, Allah akan izinkan beliau untuk sembuh kembali, memakan 3 piring nasi. Setelah 3 piring nasi ini beliau makan, baru beliau Allah wafatkan. Begitu hadirin. Rezeki kita tahu di mana kita berada. Takdir kita tahu bagaimana seharusnya terjadi untuk hidup kita. Ata amrullah, dan Allah tuh punya ketetapan-ketetapan pada tiap-tiap apa yang nanti kita alami. Fala tasta'jilu. Jangan minta untuk dipercepat, jangan minta diperlambat, jangan tergesa-gesa juga, jangan melambat-lambatkan, karena pasti datang sesuai waktunya. Kenapa kok nggak dulu? Atau kenapa kok nggak 10 tahun yang lalu? Boleh jadi Allah tahu yang terbaik buat kita. Yang terbaik adalah hari ini kita memilikinya. Karena kalau kita dikasih 10 tahun lalu, boleh jadi kita lupa sama Allah, kita lalai sama Allah, kita semakin congkak, semakin sombong. Udah mah masih muda, udah mah waktu itu lagi berasa berkuasanya, udah mau waktu itu A, udah mau waktu itu B, sampai sekian banyak. Oh, ternyata Allah baru kasih kita di tahun ke-10 setelah kita meminta sebegitu rutinnya. Baru rezeki Allah tuh pas, takarannya pas, takdir terbaiknya Allah pasti akan berikan. Makanya hadirin, kadang ada seorang hamba sampai di satu titik di mana beliau bingung. Saya bingung nih mau berdoa apa. Yang ada cuma nangis, menangisi dosa-dosa. Yang ada cuma bersyukur Allah sudah baik sama saya, dikasih kesempatan hidup. Dia bingung lagi mau doa apa. Tapi yang beliau tahu, Allah pasti kasih yang terbaik untuk beliau. Di satu sisi ya ini ya bagus sekali jemaah kalau seorang hamba itu sadar diri dengan menangisi dosa-dosanya, belajar menutup aib-aibnya, memperbaiki dirinya, lalu terus kemudian dia berusaha untuk jadi hamba yang lebih baik. Dia nggak pernah berburuk sangka sama Allah, karena kalimat endingnya dia tahu bahwa Allah pasti ngasih yang terbaik, maka dia nggak khawatir.
dia tahu Allah tahu apa yang ada dalam isi hati, maka yang ada cuma nangis aja. Ata amrullah fala tasta'jiluh. Ketetapan Allah, takdir Allah pasti datang. Jangan kamu meminta untuk tergesa-gesa. Juga kata Nabi SAW, ketergesa-gesaan itu bagian dari syaitan. Tergesa-gesa itu bagian dari syaitan. Makanya tenang itu bagian dari mudahnya seseorang beramal salih. Ketenangan, tenang hati, tenang jiwa, tenang pikiran. Dan biasanya tenang itu datang karena dua faktor. Satu, pertolongan Allah. Dua, preparation, atau artinya persiapan. Kenapa kok ujian? Ada teman kelas kita waktu itu ujian kimia, tenang aja, senyum-senyum gitu hadirin. Ujian fisika juga sama, kita mah hampir-hampir berpikir gitu, beliau tenangnya luar biasa. Jawabannya karena beliau sudah preparation. Tiap hari pada Isya sampai 9:30 beliau belajar kimia fisika, kimia fisika, kimia fisika. Hingga tiba masanya ujian kimia fisika itu datang, maka dia tenang menghadapinya. Jadi ketenangan kita menghadapi ujian salah satunya tentu pertolongan Allah, lalu berikutnya karena persiapan. Kita udah pasang kuda-kuda nih, jadi kita siap. Persiapan. Kalau salah satu pepatah mengatakan persiapan itu setengah dari kemenangan. Teman-teman berkenan ditulis di kolom komentar ya, di caps lock kalau perlu. Persiapan itu setengah dari kemenangan. Maka jangan pernah menganggap bahwa hasil akhir yang paling utama semata. Karena sesungguhnya apapun yang sedang kita lakukan hari ini bukan cuma dilihat dari hasil akhirnya semata, tapi juga dilihat bagaimana kita berproses dengannya. Bagaimana nanti kita berproses untuk jadi hamba yang lebih baik, menjemput takdir terbaik dengan melakukan yang terbaik. Ata amrullah fala tasta'jilu. Itulah takdir Allah. Kalau Allah sudah tetapkan, Allah sudah takdirkan, fala tasta'jilu. Jangan meminta untuk dipercepat, karena Allah yang paling tahu kapan waktu yang tepat untuk kita menerima takdir terbaik itu. Manusia kan terbatas ya hadirin, tapi kan pengetahuan Allah tuh tak terbatas. Buat kita yang terbaik ini, tapi buat Allah belum tentu. Makanya salah satu ayat yang jadi pegangan favorit kami, ayat Al-Baqarah 216 dan ayat An-Nisa ayat 19. Wa asa takrahu syai'a wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. An-Nisa ayat 19. Wa asa an takrahu syai'an. Boleh jadi kamu membenci akan sesuatu. Fa asa ayaj'alullah asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu benci terhadap sesuatu, yaj'alullahu fihi khairan katsira, padahal Allah jadikan dari yang kamu benci itu khairan katsira, kebaikan yang sangat katsir, banyak, tak tertepi, tak terhingga, tiada tara. Kalau Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi ini menurut kita buruk, tapi bagi Allah itulah yang terbaik. Maka fala tasta'jilun di sini juga artinya jangan meminta untuk dipercepat. Juga kan kemarin baru ya ada peramal. Nah, itu beritanya cukup viral, tapi ayat ini juga termasuk ayat yang menyangkal daripada bagian yang kemarin. Yang viral itu, kemarin kan ada yang bilang kiamat akan terjadi pada tanggal 29 Juni. Ini udah lewat tadi. Tanggal berapa sekarang? 3 Juli. Kan kemarin sempat viral tuh ya,
ada salah seorang peramal dari sebuah negeri gitu, dari India atau mana gitu. Beliau bilang nanti kiamat terjadi pada tanggal 29 Juni. Sekarang udah tanggal 3 Juli aja jemaah. Masya Allah. Fala tastajilun. Ya Allah sudah tetapkan kapan waktunya kiamat, kapan datangnya kiamat, bagaimana mekanismenya, siapa yang akan merasakan kiamat. Allah udah tahu, Allah udah punya schedule-nya, Allah udah punya timeline-nya. Tapi kan kita nggak tahu. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Nabi jawab nggak? Tanggal sekian, jam sekian, nanti posisi startnya dari ini. Enggak, Nabi nggak jawab gitu hadirin. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanya, ya Rasulullah mata sa'ah, oh ya Rasulullah kapan kiamat? Jawaban Nabi apa? Ma'adattalaha. Ya kalau Nabi SAW ketika ditanya kapan kiamat, Nabi menjawab, ya Rasulullah, Nabi menjawab, apa yang kamu persiapkan untuk berjumpa dengan hari kiamat? Kata para ulama muhaddisin itu persiapan lebih penting dari esensi yang dia tanyakan. Persiapan tentang yang dia tanyakan untuk menuju yang ditanyakan lebih penting daripada nanti datangnya itu hadirin. Makanya kalau dari situ juga para ulama ahli hadis itu beritahu sama kita bahwa yang paling penting bukan hanya sekedar gimana mencapai tujuan, tapi bagaimana bersiap agar pantas mendapatkan yang dia tujukan. Jadi bukan cuma sekedar tujuannya, tapi yang lebih pantas, yang dimaksudkan juga dalam hadis Nabi tentang ya mata sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat ya Rasulullah, itu kata para ulama muhaddisin adalah memantaskan diri untuk yang dia sedang tanyakan. Kan dia bertanya tentang hari kiamat nih, kapan? Para ulama muhaddisin memberi clue. Di antara clue-nya adalah mantesin diri untuk berjumpa dengan hari itu. Itu yang jauh lebih esensial, lebih penting, lebih urgent, muhim jiddan, penting sekali. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Engkau ya Allah, dan maha tinggi Engkau ya Allah, amma yusyrikun, dari apapun yang mereka sekutukan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah maha suci dari semua apapun. Allah maha tinggi, tak ada yang bisa merendahkannya. Amma yusyrikun, dari apa-apa yang manusia sekutukan. Juga dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, akan muncul di atas kamu pada hari kiamat, saat kiamat itu tiba, satu gumpalan awan hitam dari sebelah barat bagaikan perisai. Gumpalan awan itu senantiasa berada di atas langit, lalu darinya terdengar seruan, wahai manusia. Mereka pun saling berhadapan dan bertanya, apakah kamu telah mendengar sesuatu? Maka di antara mereka berkata, ya aku mendengarnya. Namun ada pula yang ragu apakah dia mendengarkan ataukah tidak. Lalu seruan itu terdengar lagi, wahai manusia. Maka manusia pun saling berkata, apakah kamu dengar sesuatu? Sebagian mereka menjawab ya, sebagian mereka ragu-ragu menjawab ya. Untuk ketiga kalinya mereka mendengar, wahai manusia, telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta-minta agar disegerakan datangnya. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, sesungguhnya ada dua orang laki-laki yang membuka pakaian dan selamanya tidak dilipat kembali, dan sesungguhnya ada seorang laki-laki yang mengulur tali timba ke dalam sumur namun selama-lamanya tidak menariknya kembali, dan sesungguhnya ada pula seorang laki-laki yang memerah susu untanya namun selama-lamanya tidak meminum lagi air susu unta tersebut. Semuanya disibukkan oleh tibanya hari kiamat. Kata Nabi SAW, salah satu ciri saat nanti kiamat terjadi, selain tentang munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, nanti Nabi Isa pun mengikuti risalah baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu ditambah lagi nanti ada banyak beberapa ciri-ciri tentang hari kiamat. Salah satunya maraknya pembunuhan di mana-mana, maraknya riba,
lalu juga perzinahan, lalu juga banyaknya kemaksiatan, lalu juga minuman-minuman keras itu terakses dengan mudah oleh banyak pihak. Nah, Nabi juga beritahu salah satu cirinya adalah akan tiba masanya ada laki-laki membuka pakaiannya dan dia tidak mengenakan pakaian itu selamanya lagi, sibuk dengan hari kiamat yang sudah tiba. Akan tiba masanya di mana seseorang nanti memerah susu untanya dan selamanya ia tidak meminum susu unta yang ia perah karena sibuk dengan hari kiamat yang telah tiba. Dan akan tiba masanya seorang laki-laki mengulur tali timbanya ke dalam sumur lalu ia tidak menariknya karena udah sibuk dengan hari kiamat. Jangankan kiamat, mohon maaf jemaah, gempa bumi aja lupa kita sama apapun. Kami pernah ya jemaah yang dirahmati Allah merasakan gempa yang cukup besar 2006 di Jogja. Waktu itu kami kelas 1 SMP. 2006 kelas 1 SMP di Pondok Pesantren Mu'alimin Yogyakarta. Waktu itu hadirin, kami habis selepas semua udah siap-siap mau berangkat ke sekolah, kan sarapan pagi. Masih ingat betul lauknya ikan teri sama nasi putih. Ikan teri balado sama nasi putih sama kerupuk. Saya ranjangnya di atas, saya makan di ranjang. Waktu itu ketika kami lagi makan pagi itu 2006 bulan Mei, ranjang kami tuh kayak digoyang-goyang. Saya tuh bilang di bawah, "Wih, siapa nih yang goyang-goyang nih?" Ternyata teman-teman saya udah pada kabur. Lindu, gempa gitu. Kita keluar jemaah. Bangunan kami asrama Mu'allimin itu, asrama Umar bin Khattab 4 lantai, tinggi sekali 4 lantai. Sampai luar semuanya itu udah berusaha cari daerah yang lapang, menjauh dari bangunan-bangunan tinggi gitu, termasuk asrama kami. Kami menjauh ke lapangan. Di depan asrama tuh ada lapangan kayak buat main bola gitu. Kami menjauh. Alhamdulillah semenit lebih beberapa detik gitu, terus kemudian gempanya berhenti. Udah habis itu Alhamdulillah udah berhenti, tapi tetap pucat semua wajah-wajahnya. Dari situ terus ada teman kami keluar kamar mandi nggak pakai handuk hadirin. Alhamdulillah Mu'allimin tuh laki semua jemaah, nggak ada perempuannya, laki semuanya. Tapi habis muka pucat tegang gini jadi ketawaan nih sahabat yang keluar nggak pakai apapun sama sekali itu. Tapi dari situ akhirnya kami belajar bahwa ya Allah, gempa aja orang udah nggak mikir. Dia keluar kamar mandi gak mikir lagi anduk, udah gak mikir hadirin, gempa soalnya. Kita pun sama. Kalau misalkan tiba-tiba dapat info jegler, infonya misalkan tsunami, kita mau kemana? Semua bakal berlomba-lomba naik ke Dieng pasti, ke dataran yang tinggi. Tsunami, kita berlomba naik ke dataran Dieng yang tinggi. Udah gak mikir lagi tuh, oh, nanti gimana? Udah gak usah dipikirin lagi, cepet. Udah gak dipikirin lagi hadirin. Kiamat jauh lebih dahsyat daripada itu. Bahkan nanti jamaah tuh lihat gambarannya ya, dalam Quran surah Al-Hajj ayat pertama. Al-Hajj surah 22 ayat pertama. Coba lihat gambaran kiamat di situ ada apa. Surah 22 Al-Hajj ayat pertama. Udah ketemu? Al-Hajj ayat pertama. Ayat kedua, mohon maaf, Al-Hajj ayat yang kedua, bukan ayat pertama. Ayat yang kedua, mohon izin jemaah. Al-Hajj ayat yang kedua. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Kalian pada hari itu akan melihat manusia lalai. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan melempar anaknya.
Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Perempuan yang sedang hamil akan keguguran. Dia ingin cepat-cepat, kayak udah keluar gitu. Karena itu beban. Sedangkan beliau mau menyelamatkan dirinya sendiri. Apalagi Allah berfirman, wa taran nas sukara wa ma hum bisukara. Kamu lihat manusia itu seperti mabuk, padahal nggak mabuk mereka. Kayak orang bingung gitu, kayak orang ini saya mau gimana? Itu kondisi kiamat. Dan pasti datang, nggak mungkin enggak. Kiamat tuh pasti datang, hadirin, nggak mungkin enggak. Bahkan dalam ayat yang jamaah hampir semua hafal, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Kelak kamu akan saksikan jibal, gunung, banyak tuh gunung tuh, kal'ihnil manfush, seperti anai-anai yang berterbangan. Kapas tuh diambil lagi, set, ditiup. Udah kapas yang biasa perempuan sering pakai skincare itu tuh kapas. Diambil lagi, set. Gunung yang sebesar itu, yang setinggi itu, besok terbang seperti aneh-aneh, berbenturan, bertabrakan. Hadirin, itu kiamat. Pasti datangnya. Sampai-sampai seseorang yang udah memerah susu unta nggak sempat minum. Orang yang sudah mengulur tali timba, kata Nabi, nggak sempat ditariknya kembali. Bahkan ada orang yang sudah melepas, menanggalkan pakaiannya, itu jemaah nggak dipakai lagi pakaiannya. Persis kayak kejadian gempa yang di 2006 yang kami alami waktu di asrama. Jadi sedahsyat itu kejadiannya, sedahsyat itu, hadirin. Ayat yang kedua, balik lagi kita ke An-Nahl ayat yang kedua, yunazzilul malaikata birruhi min amrih. Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintah Allah, ala mayyasha min ibadih, untuk diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki, min ibadi, dari hamba-hambanya yang Allah pilih. An anziru, tugasnya adalah untuk memberi peringatan kepada hamba Allah yang lain, annahu, bahwasanya la ilaha illa ana fattaqun. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Fattaqun, maka bertakwalah. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah takwa. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah di ayat ini bahwa dialah Allah yang menurunkan malaikat membawa ruh. Maksudnya adalah membawa wahyu. Dialah Allah juga yang menurunkan malaikat itu kepada hambanya yang terpilih, dan dialah Allah jugalah yang menitipkan padanya hamba terpilih itu wahyu Al-Quran ataupun wahyu-wahyu yang lain, Nabi dan Rasul sebelum-sebelumnya. Dialah juga Allah, dan dialah juga Allah yang mengutus utusan-utusan pada tiap-tiap kaum, kecuali baginda Nabi Muhammad SAW pada seluruh alam semesta. Dan dialah juga Allah, la ilaha illa huwa, atau la ilaha illa ana, yang tiada ilah kecuali dia, fattaqun, dan dialah Allah, kepadanya kita bertakwa dengan sebaik-baik takwa. Allah berfirman dalam Al-Quran, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Fatazawwadu, maka ayolah kita bersiap-siap. Fa inna khaira zadit taqwa, dan sebaik-baik persiapan, sebaik-baik perbekalan, takwa. Allah berfirman ternyata sebaik-baik bekal takwa, hadirin. Mau dia orang miskin, mau dia orang sederhana ataupun orang yang sangat kaya raya, sebaik-baik bekal pulangnya takwa.
Mau baik kita itu rakyat biasa ataupun kita seorang penguasa yang sedang Allah titipkan amanah di pundak kita, sebaik-baik bekal kita itu takwa. Mau kita istrinya pejabat atau kita istri dari seorang suami yang bukan pejabat, sebaik-baik bekal kita itu takwa. Fatazawwadu, ayo berbekal. Fa inna khaira zadit taqwa. Dan sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa. Wa iyaya fattaqun. Ayo bertakwa sama Allah. Kan gitu ya hadirin. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardillah wasi'atu fa iyaya fattaqun. Ayo bertakwa sama Allah. Bumi Allah itu luas, ayo bertakwa dimanapun berada. Kalau pesan baginda Nabi SAW gini, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwa sama Allah dimanapun kalian berada. Itu nasihatnya Nabi SAW. Mau kita di Indonesia, mau kita di Jakarta, mau kita di Wonosobo, mau kita di Papua, mau kita di Singapura, mau kita lagi di Thailand, mau kita lagi di Taiwan, mau kita lagi di Bangkok, mau kita lagi di Hong Kong, mau kita lagi di mana, negara-negara mana, teman-teman absen silahkan di kolom komentar. Dari Riyadh, Abu Dhabi, dari Indonesia, mau dari negara manapun, takwa. Kata Nabi SAW, Riau Ustaz, Medan hadir, Riau hadir, Bandar Lampung, Jogja, Jonggol, Singapura, Demak, Tangerang. Ini hadirin, pesan Nabi SAW itu bagus banget. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwa sama Allah dimanapun berada. Pesan yang kedua, wa atbi'is sayyi'ah hasanata tamhuha. Iringi perbuatan burukmu di masa lalu dengan perbuatan baik, tamhuha. Nanti kebaikan itu yang menghapus keburukan. Pernah ngelihat analogi air kopi yang terus dituang dengan air putih secara konsisten? Dari yang hitam pekat legam dituang terus pakai keran gitu, air bening. Apa yang terjadi? Hitam pekatnya lama-lama memudar. Jadi agak kecoklatan, lama-lama memudar. Jadi hampir bening tapi masih agak keruh, lama-lama bening banget, lama-lama bening jernih, dan persis seperti bagaimana air menetes itu warnanya. Hitamnya sudah hilang. Kenapa? Konsisten. Kenapa hadirin? Ittaqillaha haitsuma kunta. Karena dia bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada. Dalam bahasa lain, dimanapun dia tak akan merubah warna ketakwaannya. Dia akan terus mewarnai, bukan yang diwarnai. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dia lagi pergi ke luar negeri, yang dicari pasti yang halal-halal. Ini kemarin kami juga lagi cerita. Kan kalau di kita Wonosobo kan insya Allah kita masuk ke restoran manapun insya Allah terjaga kehalalannya jemaah. Karena secara mayoritas Wonosobo Muslim. Tapi di negara lain kan enggak. Tapi buat orang yang bertakwa, dia pasti nyari makanan-makanan yang halal. Dia masuk akan penuh kekhawatiran gitu. Ini halal nggak ya? Oh ada nih logo halalnya, oke dia masuk. Oh ini halal nggak ya? Oh nggak ada logo halalnya, oke dia cukupkan diri, dia tahan dulu. Walaupun sedang lapar-laparnya. Dan beberapa negara kadang ada yang fair, kadang ada yang enggak fair. Maksud kami enggak fair gimana? Maksud kami fair gimana? Maksud fair gini, enggak fair gini. Fairnya itu kadang di beberapa negara ada yang dia fair ketika melihat penampilan kita mungkin, dan ini istri kita misalkan berjilbab gitu, dia fair. You're Muslim, I will announce you if the breakfast not halal, okay?
Jadi dia ngasih tahu tuh saat kita check in di hotel, resepsionnya karena melihat istri kita berhijab gitu misalkan, dia akan fair bilang, karena kamu muslim, saya beritahu ya bahwa makanan di sini nggak halal. Terus biasanya dia ngasih tahu lagi, kalau breakfast di sini nggak halal, tapi kamu bisa makan serealnya. Serealnya tuh halal kata dia. Tapi kan kita ingat jemaah bahwa mangkoknya, sendoknya, garpunya, lah itu kan tercampur, ya kan? Walaupun sudah dicuci, kan ingat selalu, kalaupun barang najis dicucinya dengan tanah 7 kali cuci. Lah kalau itu kan nggak dicuci dengan tanah kan, cuma pakai sabun pasti. Maka pilihan kita kalau menemukan breakfastnya misal nggak halal, sebaiknya mencukupkan diri cari makan di luar aja, walaupun sereal. Kecuali kalau kita bawa mangkok sendok garpu sendiri, itu beda cerita. Serealnya iya, tapi kalau mangkoknya masih campuran, maka sebaiknya dipertimbangkan untuk tidak makan di situ. Begitu hadirin. Ini tentang ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwa sama Allah dimanapun kita berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya dulu mah kita buruk, termasuk yang berbicara, termasuk kami pun juga sampai hari ini pun juga belum baik, berusaha jadi hamba yang lebih baik, dan kita bersama-sama belajar. Tapi kalau kata Nabi, iringi aja perbuatan buruk di masa lalu dengan baik. Nanti perbuatan baik kita menghapus perbuatan buruk. Wa khaliqin nas, lalu pesan Nabi yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Iringi ya perbuatan buruk, bergaulah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Itu hadirin. Ayat yang keberapa sekarang? 3. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Allah menciptakan samawat, langit, wal ard, dan bumi, bil haqq, dengan sebenar-benarnya penciptaan. Ta'ala, maha tinggi Allah, amma yusyrikun, dari yang mereka persekutukan. Ayat yang keempat, khalaqal insana min nutfah. Khalaqal insana min nutfah. Allah ciptakan manusia dari sperma. Kita apa sih yang mau disombongkan hadirin? Semuanya titipan. Dan apa sih yang mau disombongkan? Sedangkan kita itu tercipta dari setetes air mani yang hina. Apa sih yang mau disombongkan? Lagi-lagi kalau kita mau berpikir hadirin, sangat tidak pantas kita ini sombong. Ya masa iya tuh hadirin, jamaah lagi dititipi mobil misalnya, lah kok jamaah sombong pamer dengan mobil padahal itu mobil tetangga. Ya kan lucu tuh jemaah kalau update status, ini mobil baru aku guys, mobilnya bagus banget guys. Tuh kalau tetangga yang nonton yang nitipi mobil itu ke rumahnya jenengan, ya ketawa pasti jemaah. Ini apa sih? Kok begini banget? Kita tuh sebenarnya semua lagi titipin, cuman porsinya aja beda-beda. Ada yang dititipinnya alhamdulillah, ada yang dititipinnya agak lebih banyak, ya tetap alhamdulillah. Semuanya cukup pada dasarnya. Tapi kan tetap aja yang namanya apapun yang kita punya hari ini kan semua titipan. Ada yang lagi titipin banyak, ya alhamdulillah, tapi itu tetap aja titipan. Ada yang sedang dititipinya cukup, tetap aja itu titipan. Khalaqal insana min nutfah. Manusia diciptakan dari sperma. Apa yang mau kita sombongkan? Fa idza huwa khasimun mubin. Ternyata dia menjadi pembantah yang nyata. Ya Allah, Allah ngingetin hadirin, hei kamu itu dari setetes air mani yang hina, kenapa sekarang kamu jadi pembantah? Bahasa lainnya, hei manusia, kok kamu gak tahu diri banget sih? Dulu kamu berasal dari setetes air mani yang sangat hina, sekarang kamu sombongnya luar biasa, membantah perintah Allah, bangkang,
lalu nggak mau taat pada syariat, disuruh sholat enggan, suruh ngaji enggan, suruh beramal soleh enggan. Kok kamu sombongnya bukan main ya? Kenapa? Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Kok kamu ini aneh? Kenapa kamu sebegitu lancangnya bi rabbikal karim, kepada Allah Al-Karim yang maha mulia? Kadang-kadang tuh manusia begitu, diingetin aja diin sama ayat ini. Kita tuh lagi diingetin, ayo jangan sombong, ayo jangan congkak, ingat semuanya titipan, ingat semuanya itu ada masa kadaluarsanya, ada masa expired. Manusia ada masa expirednya nggak? Expirednya kapan? Kalau sudah mati, udah mati expired, kita wafat, udah nggak bisa difungsikan lagi kan, nggak bisa hidup lagi. Kata ulama, likulli syai'in ajal. Ini kata para ulama, atas segala sesuatu ada ajalnya. Seseorang datang kepada seorang ulama bercerita tentang buruknya pembantu beliau. Syekh, ini pembantu saya tuh pecahin piring. Kata majikannya, kata syekhnya, ketahuilah wahai fulan, ketahuilah wahai fulan, piringmu itu ada masa expirednya. Likulli syai'in ajal, atas segala sesuatu punya ajalnya. Kalau piring itu tidak pecah di tanganmu, ia akan pecah di tangan anakmu. Kalau tidak pecah di tangan anakmu, akan pecah di tangan pembantumu. Kalau tidak pecah tangan pembantumu, ia tetap akan pecah, karena likulli syai'in ajal, atas segala sesuatu punya ajal. Nih hadirin, handphone punya ajal. Nih handphone akan mati total pada saat ajalnya tiba. Nggak tahu di tangan siapa, entah di tangan staff, entah di tangan kita, di tangan orang lain, atau di tangan siapapun yang tiba-tiba anak kita pinjam terus direbut sama temennya, tiba-tiba temennya mecahin. Udah, likulli syai'in ajal. Ban motor yang hadirin tunggangi, yang hadirin kendarai, satu hari ban motor itu punya ajalnya. Ajalnya kapan? Saat bocor. Ya udah hadirin, nikmati aja hidup kita nih, nikmati. Jangan berkeluh kesah tentang apa yang terjadi, karena likulli syai'in ajal. Kamera, ini kemarin kamera tuh sempat kejadian jatuh, terus ya udah berusaha dibawa ke Jogja untuk dibenarkan. Kan ada kabelnya nih jamaah ya. Kemarin kan kabelnya kan di bawah tuh nggak kayak gini ya. Sekarang kan ditutup sama sejadah ya. Kemarin kan di bawah kan nggak ketutup sejadah, terus ketendang aja kabelnya. Karena kabelnya ketendang, jadinya kameranya kan ikut jatuh, rusak. Berusaha dibenerin ke Jogja, ternyata angkat tangan. Ya udah, gimana ceritanya? Udah datang ajalnya. Udah, kameranya punya ajal, handphone kita punya ajal, ban motor kita punya ajal, bahkan diri kita pun juga punya ajal. Likulli syai'in ajal, itu kata para ulama. Next, ayat yang kelima. Setelah ayat yang keempat kita ditegur, kenapa kamu ini kan dari air mani yang hina, kenapa kamu sekarang jadi pembangkang, pembantah, pendurhaka, jadi hamba yang durhaka? Gitu ditanya. Ayat yang kelima, wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Dan hewan ternak Allah ciptakan untukmu, fiha dif'un, padanya ada bulu yang menghangatkan, wa manafi', padanya ada sesuatu yang bermanfaat, wa minha ta'kulun, dan pada sebagiannya kamu bisa konsumsi. Ta'kulun, bisa makan. Hadirin, kira-kira kemarin pas Idul Adha berapa juta kambing yang dipotong jemaah? Jamaah haji, kalau hajinya haji tamattu,
satu orang tuh minimal 1 kambing plus kurbannya 1 kambing, berarti 2 kambing per 1 jamaah haji. Belum lagi kalau wajibul hajinya tidak tertunaikan, mabit di Muzdalifah tambah 1 kambing. Kalau dia nggak mabit di Muzdalifah tambah 1 kambing. Karena sebagian ulama berpendapat mabit di Muzdalifah adalah wajibul haji. Kalau dia nggak lontar jumroh 1 kambing lagi, 4 ekor, ya kan? 1 karena haji tamatu, karena korbannya, terus karena nggak mabit di Muzdalifah, karena lontar jumroh nggak ikut. Walaupun sebagian pendapat ada yang bisa dibadalkan, tapi kalau dia mau bayar. Kalau karena dia nggak kuat wajibul haji lontar jumroh yang kedua juga nggak bayar. Kalau terus kemudian dihitung semuanya, seorang 5 ekor kambing, misalkan wajibul haji tak tertunaikan, tapi paling minim 2 ekor kambing. Lah sekarang jamaah haji kemarin yang wukuf sekitar data yang resmi 4 jutaan something, yang tidak resmi bisa lebih daripada itu. Misalkan ya jamaah, misalkan ini taruhlah 5 juta. Lah kalau 1 orang 2 ekor kambing, berapa juta kambing disembelih? Ayo, 10 juta. Itu baru yang di Mekah, baru yang haji. Lah belum kalau yang nggak haji, belum lagi kalau yang di Indonesia, belum lagi kalau yang di Brunei Darussalam, belum lagi kalau yang di Singapura, Malaysia, saudara-saudara kita yang banyak di seluruh dunia. Berapa juta kambing dipotong? Apakah terus kemudian sekarang ada headline mengalami kelangkaan kambing di Indonesia? Ada kabar gitu? Nggak ada. Lalu kita baca ayat ini, wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Wal an'am, dan binatang-binatang ternak, khalaqaha, kami Allah yang menciptakannya, lakum, untuk kalian nikmati. Nggak ada tuh setelah Idul Adha, pada saat ini kita mengalami kelangkaan domba, mengalami kelangkaan kambing, padahal jutaan disembelih jemaah. Mungkin bukan jutaan lagi, puluhan juta, mungkin bisa lebih. Puluhan juta kambing disembelih Idul Adha, tapi nggak ada tuh istilah kelangkaan. Yang menyediakan siapa? Yang provide siapa? Allah, itulah pencipta. Tiap tahun loh hadirin, makin banyak sapi, unta. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu Allah yang nyiapin, Allah yang menyediakan, Allah yang memberikan, Allah yang mendatangkan, Allah yang ngasih kami itu. Masya Allah, tabarakallah. Bayangin kalau kita mau fair-fairan ya hadirin, ayam, ya ini jangan kambing deh yang setahun sekali ya jemaah. Ayam tiap hari ada nggak yang dipotong? Tiap hari. Habis nggak? Nggak. Telur ada nggak? Ada. Allahu Akbar walillahil hamd. Jutaan ayam dipotong tiap hari, tapi Allah sang provider, dalam tanda petik, Allah zat yang maha menyediakan, Allah yang kasih sama kita. Walaupun banyak ya jamaah dipotong, tetap aja Allah yang menyediakan, Allah yang provide lagi, Allah yang menyiapkan lagi buat kita. Ini ayatnya. Kita mah tinggal nikmati. Adapun kelangkaan harga dan seterusnya, adapun fluktuatifnya harga dan seterusnya, semoga ini juga, kalaupun yang nonton ada istrinya pejabat atau pejabat, semoga Allah mudahkan. Bapak-bapak yang sedang menjabat juga turut serta membersamai segala macam hal tersebut, termasuk sampai harga-harga. Karena hadirin, kami mendapati ya di beberapa, karena kemarin sempat transit ya jemaah, pesawat Fly Emirates kami kemarin itu transit dari Jeddah ke Dubai ke Singapura, baru Singapura ke Yogyakarta. Jadi nggak ke Jakarta.
kemarin pas pulangnya begitu, kalau berangkat kemarin tuh langsung direct. Tapi ketika kemarin kami amati, sempat jajan di beberapa bandara itu, yang kami dapati harganya itu sama kayak di luar-luar. Kan kalau di kita beda ya, harga di luar murah, kalau harga bandara tinggi sekali ya. Kemarin beli harga Al-Baik di luar sama Al-Baik di bandara Jeddah tuh harga sama, gak beda. Ada juga jajanan yang lain, ada beberapa merek di bandara Jeddah kami beli juga harganya sama gitu, 7 real. Kok bisa ya harganya tuh sama dengan yang di luar? Kami sempat ngobrol sama teman-teman yang membawa, ada beberapa sama anak akamsi juga, mahasiswa lah, apalah, mutoif misalnya gitu. Kok bisa harganya sama? Iya, pemerintah sini sudah mengatur harganya. Ini harganya sekian, harga jualnya sekian. Mau dimanapun semuanya sama. Wah, itu bagus banget tuh. Semoga Allah juga berikan kemudahan. Siapapun pemimpin yang diamanahi oleh rakyat untuk memegang tampuk kekuasaan, semoga bisa ngatur gitu. Jadi ntar nggak ada ceritanya. Kemarin juga ketika di Singapura ada guide kami yang cerita, guide kami bilang di Singapura itu ntar kalau lebaran harganya ya sama. Nggak terus kemudian ini jelang-jelang lebaran harganya naik semuanya, enggak, harganya sama. Pokoknya ayam berapa dolar, ya udah segitu-segitu terus. Di bandara juga sama. Jadi kalau makan di luar misalkan 12 sampai 16 dolar Singapura, di bandara juga sama, harganya segitu. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Salah satunya tadi karena kebijakan yang luar biasa. Itu mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan juga. Kalau lah yang menonton ada yang istrinya atau mungkin beliaunya, mudah-mudahan kita bisa membuat kebijakan yang kebijakan itu bisa dirasakan kenyamanannya oleh seluruh lapisan elemen masyarakat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, terakhir ayat yang ke-6, halaman baris terakhir. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Dan kamu memperoleh padanya keindahan hina turihuna wa hina tasrahun, ketika kamu membawanya kembali ke kandang hewan ternak tersebut dan ketika kamu melepaskannya ke tempat gembalaan. Ini ayat ini juga mengajarkan, jadi ini mesti bagus ya jemaah. Jadi ayat Quran kalau diterapkan itu pasti bagusnya. Kamu mendatangkan rasa, kamu akan merasakan keindahan saat kamu membawa hewan ternakmu ke kandang dan saat kamu melepaskan gembalaanmu ke tanah gembalaan. Ayat ini mengajarkan kalau punya hewan ternak, jangan di kandang terus, lepas. Artinya berarti mau nggak mau tanahnya juga harus lapang. Walaupun nggak apa-apa juga ya. Artinya bukan habis ini, wah saya peternak kecil nih habis ini kandang doang gitu. Enggak. Tapi memang salah satu sapi dengan kualitas daging terbaik ternyata adalah sapi-sapi yang ada di sebuah negeri, katakanlah dalam hal ini New Zealand atau katakanlah dalam hal ini beberapa negeri-negeri yang lain, dan cek di TikTok, cek di YouTube, sapi-sapi itu dilepas. Menurut beberapa riset, sapi yang dilepas jauh lebih mengalami kebahagiaan ketimbang sapi yang hanya di dalam kandang. Judek dalam kandang, stres gitu jemaah sapi. Kadang-kadang sapi-sapi pas lagi dideketin nyentak atau apa gitu. Ya tapi nggak apa-apa juga, kalau punya pun juga nggak apa-apa. Dalam kandang emang mampunya begitu. Apalagi kita yang mungkin takut kotoran nanti kemana-mana gimana, ya sudah. Tapi kadang sekali lagi jemaah, ini barokahnya ayat Quran ya jemaah. Barokahnya ayat Quran itu kalau dipraktekkan ya emang begitu hadirin. Ayat Quran itu barokah. Ini ayat kamu akan mendapati kesenangan. Kesenangan saat membawanya ke kandang, kesenangan saat membawa hewan ternakmu ke tanah gembalaan. Biarin dilepas gitu. Biarin dia dilepas, biarin dia sedikit lari-larian, biarin dia makan rumput.
Kemarin kambing di sini gimana hadirin? Lepas. Ada yang lepas kambingnya. Gak apa-apa. Ya biarin, kadang-kadang kita juga ngelihat mereka kadang dilepas sedikit, kadang dikandangin, kadang dilepas. Karena perintahnya juga, ya kamu kan membawanya ke kandang, berarti disiapkan tempat. Dan kamu lepas ke tanah gembalaan, berarti juga sesekali dilepas. Ya ada kandangnya, tetap ada. Supaya lebih mudah kita mengkondisikan, mengecek makanannya, asupan gizinya, apa campuran-campurannya, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari menjadikan hewan-hewan itu senang, bahagia, lalu menghasilkan daging-daging dan kualitas susu yang prima. Begitu hadirin. Ini ayat, ya kalau ada yang nonton ternyata pengusaha sapi, pengusaha domba, pengusaha kambing, bisa dipraktekkan di ayat. Pokoknya Quran mah kalau dipraktekin barokah. Quran kalau dilaksanakan pasti dapat banyak kebaikan. Hadirin, mudah-mudahan kita semua selalu bisa mentadaburi Al-Quran, membaca, mentadaburi, menghafalkan, memahami, mengamalkan yang paling penting, serta bisa mengajarkan lagi pada yang lain, insya Allah. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri lagi dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.